Assalamualaikum, Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya, Dr. Rahayu. Episode kali ini kita akan membahas hidup sendiri di usia dewasa, pilihan yang tenang atau keterpaksaan yang dipendam. Ada fase dalam hidup ketika rumah terasa terlalu sunyi. Anak-anak sudah memiliki kehidupan masing-masing. Pasangan mungkin telah pergi karena perpisahan atau karena takdir. Atau mungkin memang sejak awal kita berjalan sendiri. Di usia 40, 50, bahkan 60 tahun ke atas, hidup sendiri bukan lagi sekadar status. Ia menjadi ruang refleksi. Namun, pertanyaan yang sering muncul secara diam-diam adalah, apakah aku benar-benar memilih ini, atau aku hanya belajar menerima karena keadaan? Karena hidup sendiri bisa terasa sangat damai, dan di saat yang sama terasa sangat sepi. Bagian pertama, perbedaan antara kesendirian dan kesepian. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah perbedaan antara kesendirian dan kesepian. Kesendirian adalah kondisi fisik. Kesepian adalah kondisi emosional. Seseorang bisa hidup sendiri namun tidak merasa kesepian. Sebaliknya, seseorang bisa hidup bersama orang lain tetapi merasa sangat sepi. Di usia dewasa, kemampuan menikmati kesendirian adalah tanda kedewasaan emosional. Namun, jika kesendirian terasa seperti beban yang menekan dada setiap malam, maka mungkin ada emosi yang belum selesai diproses. Bagian pertama, hidup sendiri sebagai pilihan sadar. Ada orang-orang yang benar-benar memilih hidup sendiri. Mereka pernah mengalami hubungan yang tidak sehat. Mereka pernah kehilangan pasangan. Mereka pernah mencoba, tetapi memutuskan bahwa kedamaian pribadi lebih penting. Hidup sendiri sebagai pilihan sadar bukanlah kegagalan. Ia adalah keputusan yang lahir dari refleksi mendalam. Orang yang memilih hidup sendiri dengan sadar biasanya merasa utuh tanpa pasangan. Tidak membenci cinta, tetapi tidak bergantung padanya. Memiliki rutinitas dan makna hidup yang jelas. Tetap memiliki koneksi sosial yang sehat. Hidup sendiri dalam konteks ini adalah kebebasan yang matang, bukan pelarian. Bagian ketiga, hidup sendiri sebagai keterpaksaan. Namun, tidak semua kesendirian lahir dari pilihan. Ada yang ingin menikah lagi tetapi takut ditolak. Ada yang ingin membuka hati tetapi trauma terlalu kuat. Ada yang berharap ada yang datang tetapi waktu terus berjalan. Jika hidup sendiri terasa seperti menunggu tanpa kepastian, maka mungkin itu bukan pilihan melainkan keterpaksaan yang belum diakui. Dan keterpaksaan yang dipendam sering berubah menjadi kepahitan. Kita mulai mengatakan, aku tidak butuh siapa-siapa, padahal di dalam hati masih ada ruang yang ingin ditemani. Kejujuran terhadap diri sendiri adalah langkah pertama untuk berdamai. Bagian keempat, tekanan sosial di usia dewasa. Masyarakat sering memiliki standar tertentu. Jika masih sendiri di usia matang, akan ada pertanyaan, kenapa belum menikah lagi? Tidak kesepian? Tidak ingin ada yang menemani? Tekanan ini bisa membuat seseorang merasa tidak lengkap. Padahal hidup tidak memiliki satu pola yang benar untuk semua orang. Kedewasaan berarti berani menentukan arah hidup tanpa terlalu dikendalikan opini luar. Namun, keberanian ini membutuhkan keteguhan emosional. Bagian kelima, menemukan makna tanpa status. Salah satu tantangan terbesar hidup sendiri adalah menemukan makna tanpa bergantung pada status hubungan. Di usia dewasa, makna bisa datang dari kontribusi sosial, relasi pertemanan yang sehat, spiritualitas yang lebih dalam, hobi yang memberi energi, hubungan yang hangat dengan keluarga. Hidup sendiri bukan berarti hidup kosong. Ia bisa menjadi fase paling produktif dan reflektif dalam hidup seseorang. Namun, makna harus dibangun dengan sadar, bukan dibiarkan kosong. Bagian keenam, takut menua sendirian. Ketakutan terbesar yang jarang diucapkan adalah, ini, bagaimana jika aku menua sendirian? Ketakutan ini sangat manusiawi. Namun, menua bersama seseorang pun tidak selalu menjamin tidak merasa sendiri. Yang paling penting bukanlah ada atau tidaknya pasangan, melainkan kualitas hubungan yang kita miliki, dengan orang lain dan dengan diri sendiri. Pilihan atau keterpaksaan? Jawaban jujurnya hanya Anda yang tahu.
Jika hidup sendiri membuat Anda merasa damai, stabil, dan utuh, itu pilihan yang matang. Jika hidup sendiri terasa seperti ruang kosong yang terus mengganggu, mungkin ada langkah kecil yang perlu diambil. Bisa jadi membuka diri kembali, bisa jadi menyembuhkan luka lama, bisa jadi membangun koneksi sosial baru. Kesendirian tidak harus permanen, namun juga tidak harus ditakuti. Saya ingin menutup episode ini dengan satu refleksi. Hidup sendiri bukan tentang siapa yang tidak datang. Ia tentang bagaimana Anda berdamai dengan diri sendiri. Jika itu pilihan sadar, jalani dengan bangga. Jika itu keterpaksaan, hadapi dengan jujur. Karena pada akhirnya, kedewasaan bukan diukur dari status hubungan, melainkan dari ketenangan hati yang Anda rasakan ketika malam tiba. Saya Dr. Rahayu, dan saya percaya kedamaian sejati tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya pasangan, tetapi oleh kemampuan kita menerima diri sendiri sepenuhnya.